Pernah kebayang nggak kalau kita bisa baca semacam buku petunjuk dari setiap makhluk hidup? Nah, hari ini kita bakal coba lakuin itu. Kita akan ngintip rahasia-rahasia terdalam alam Indonesia langsung dari kode genetiknya. Kita semua kan baru aja ngalamin ya gimana satu virus bisa melumpuhkan dunia. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ancaman yang mirip-mirip dan sekaligus solusinya itu justru mungkin bersembunyi di dalam satwa-satwa langka kita yang terancam punah? Gimana kalau kunci buat mencegah pandemi berikutnya, sekaligus menyelamatkan spesies-spesies itu ternyata tersembunyi di dalam sebuah kode rahasia? Oke, jadi mari kita bedah dilema ini. Ini tuh kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, kita punya harta karun yang luar biasa. Tapi di sisi lainnya, ada ancaman yang ngumpet. Yuk kita lihat dua-duanya. Nah, ini dia nih paradoksnya. Hutan kita yang super kaya ini kan sumber kehidupan ya. Tapi di saat yang sama, di dalamnya itu juga tersimpan semacam perpustakaan patogen yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Jadi ini bukan dua masalah yang beda loh. Ini satu tantangan besar. Artinya, melindungi satwa liar itu pada dasarnya ya sama aja kayak melindungi diri kita sendiri. Coba deh bayangin, para ilmuwan kita itu kayak detektif biologis. Keren kan? Mereka nggak nungguin bencana datang dulu. Justru, mereka langsung datang ke TKP, habitat satwa liar, kayak kelelawar misalnya, buat nyari petunjuk. Mereka memetakan sidik jari genetik dari virus-virus ini, bahkan sebelum virusnya punya kesempatan buat loncat ke manusia. Nah, inilah garis pertahanan paling depan kita. Oke, jadi gimana caranya kita bisa baca sidik jari genetik ini? Jawabannya, ya dengan belajar bahasanya kehidupan itu sendiri. Yuk kita coba buka buku kehidupan ini bareng-bareng dan lihat isinya apa aja. Nah, ini dia kuncinya, genomika. Coba bayangin gini deh. Ini tuh bukan cuma soal ngebaca satu kata atau satu gen, tapi kita ngebaca seluruh perpustakaan, yaitu genom. Dan tahu nggak yang paling gokil? Ilmu ini bukan cuma bikin kita bisa ngebaca, tapi juga mengedit. Beneran loh, mengedit ulang instruksi dasar dari kehidupan itu sendiri. Gampangnya gini, kalau genomika itu ilmunya, nah genom itu adalah buku kehidupannya. Jadi ini tuh semacam cetak biru lengkap yang bikin Anda ya jadi Anda atau seekor harimau jadi harimau. Semuanya dari A sampai Z ada di sini. Oke, siap-siap kaget ya. Semua kerumitan kehidupan yang kita lihat, dari bakteri paling kecil sampai paus biru raksasa, itu semuanya ditulis cuma pakai 4 huruf loh. Cuma A, T, G, dan C. Cuma urutan dari 4 huruf ini doang yang bikin semua perbedaan di dunia. Gila kan? Luar biasa banget. Oke, alfabetnya udah kenal nih. A, T, G, C. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita membaca novel yang tebelnya miliaran halaman ini? Nah, yuk kita ikuti perjalanan sampelnya, misalnya sehelai daun atau setetes darah, dari lab sampai jadi data digital di layar komputer. Prosesnya tuh kira-kira kayak gini. Pertama, isolasi. Anggap aja kita lagi ngambil buku dari rak yang berantakan. Kedua, preparasi. Nah, bukunya kita bersihin, kita buka ke halaman yang pas. Ketiga, sequencing. Di tahap inilah mesin super canggih mulai mindai atau nge-scan tiap huruf di halaman itu. Terakhir yang paling krusial, analisis. Di sini, para ahli, semacam penerjemah kode genetik, mulai nyari arti dari lautan huruf A, T, G, dan C tadi. Terus, seberapa banyak sih datanya? Gini deh, satu genom manusia itu isinya 3,2 miliar huruf. Kalau kita coba ketik, itu bisa ngisi sekitar 200 buku telepon yang tebelnya 500 halaman. Dan tugas para ilmuwan itu yaitu nemuin satu salah ketik di antara jutaan jilid buku tadi. Kebayangkan susahnya? Oke, jadi kita udah bisa baca kodenya. Sekarang pertanyaan besarnya, buat apa? Emangnya apa yang bisa kita lakuin dengan kekuatan sebesar ini? Jawabannya, wah, ini bakal mengubah segalanya. Kekuatan ini tuh nyentuh hampir semua aspek hidup kita. Beneran deh, mulai dari bikin obat yang lebih pinter buat tubuh kita, nyelamatin harimau dari kepunahan, menciptakan padi yang tahan kering, sampai bahkan bisa buat bersihin polusi di lingkungan kita. Yup, kode genetik itu kuncinya. Buat semua itu. Coba deh bayangin, kita bisa kasih semacam vaksin genetik buat badak Jawa biar mereka kebal sama penyakit tertentu. Keren banget kan? Dengan ngebaca genom mereka, kita bisa nemuin titik lemahnya, tumit Achillesnya, terus kita perkuat. Ini benar-benar konservasi di level yang paling dasar, level molekuler. Dan buat kita, manusia, ini revolusi. Selama ini kan kita cuma ngobatin gejalanya aja ya.
Nah, dengan terapi gen, kita bisa langsung masuk ke kode sumber tubuh kita dan benerin bug atau salah ketik yang jadi penyebab kanker atau penyakit bawaan. Serius, ini bukan fiksi ilmiah lagi. Ini adalah masa depannya dunia pengobatan. Oke, semua ini kedengarannya canggih banget ya. Tapi terus apa hubungannya buat kita di Indonesia? Nah, ini yang seru. Ternyata di panggung genomika dunia, Indonesia itu bukan cuma pemain loh. Kita ini panggung utamanya. Posisi Indonesia itu bukan cuma unik, tapi sentral banget. Kalau tadi kita bilang genom itu buku kehidupan, nah, Indonesia ini adalah perpustakaan paling lengkap di planet ini. Hutan dan lautan kita itu nyimpen jutaan jilid buku yang bahkan sampulnya aja belum pernah kita buka. Dan di dalam perpustakaan raksasa ini, tersimpan harta karun yang nilainya, wah, nggak ternilai. Siapa tahu kan, mungkin aja ada mikroba di tanah Kalimantan yang bisa nyembuhin kanker. Atau mungkin ada gen dari rumput liar di Papua yang bisa bikin padi kita jadi super tahan hama. Setiap spesies itu ibarat gulungan naskah kuno, isinya rahasia evolusi dan cara bertahan hidup selama jutaan tahun. Jadi, kita ini sebenarnya baru ada di halaman pertama buku raksasa ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita temukan, tapi kapan kita mau mulai baca. Karena di dalam kode genetik kekayaan alam Indonesia bisa jadi tersimpan jawaban buat tantangan-tantangan terbesar umat manusia. Kunci perpustakaannya udah ada di tangan kita. Pertanyaannya, mau kita apain kunci ini?